Sekarang udah bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa man wala. Amma ba'du. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan kami ahli ilmu yang memiliki kemampuan senantiasa mengamalkan ilmu yang dipelajari. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Ya Allah, berikan kami kemampuan, bukakan bagi kami pintu-pintu ma'rifat, mengenalmu dari dekat, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, insyaallah jamaah Majelis Ta'lim Nurul Khairiyah, mengenal Allah dengan dekat itu tentu dengan zikir dan doa. Kemudian mengenal Allah dari dekat itu bisa juga dipahami dalam setiap aktivitas kita. Caranya bagaimana? Nah, ini satu yang mau kita bahas pemirsa ya. Pemirsa UKS TV Khairul Saleh Siregar, Home of Islamic Value, Humanity and Local Cultural Wisdom. UKS TV itu disebutkan tagline Khairul Saleh Siregar merupakan akun YouTube rumah nilai-nilai hikmah, keislaman, kemudian rasa kemanusiaan, dan kearifan budaya lokal, budaya pesantren, budaya ibadah yang baik, dan budaya setempat. Nah, kesempatan ini kita akan melanjutkan tema dari sebelumnya, masih tentang sholat. Babu sifatis sholah. Nah, bab menerangkan tentang sifat sholat. Kalau saya menerjemahnya ini lebih keren dari yang sebelum-sebelumnya. Ada buku sifat sholat kan. Kalau saya menerjemah ini lebih keren apa? Cara sholat Nabi. Kan kalau dulu ada buku sifat sholat Nabi. Sehingga ada muncul pro dan kontra. Yang belajar buku itu dikategorikan nyunnah atau sesuai sunnah. Yang tidak sesuai dengan buku itu lalu ada klaim tidak sesuai sunnah, tidak sesuai sunnah, bid'ah, sesat, dolalah, finnar. Nah, ini adab yang tidak baik. Nah, boleh saja bagi pelajar-pelajar yang baru belajar nggak apa-apa, maklumi saja. Dan jangan mau terjebak di perdebatan itu. Nah, berdiskusi soal Islam, kalau tidak tuntas suruh ke Majelis Ta'lim Nurul Khairiyah aja. Nanti kita suruh baca kitab-kitab hadisnya, kemudian kita tanya apa yang diperdebatkan itu. Jadi insya Allah ini benar-benar rasa kemanusiaan. Jadi rasa kemanusiaan aja dengan sesama manusia udah dijaga betul. Apalagi rasa kemanusiaan kita, rasa kehambaan kita kepada Allah. Itu jauh lebih dahsyat lagi. Dan itulah yang kita pahami ketika kita sholat. Satu, paham. Yang kedua, itu yang kita rasakan. Maka tema hari ini, bahagia merasakan sholat khusyuk. Bahagia merasakan sholat khusyuk. Bahagia itu apa? Senang. Jadi bawaannya senang. Dan ini pekerjaan hati. Amal hati ini. Satu buku, satu kitab ada berisi 10 buku. Jadi satu kitab berisi 10 buku. Ini membahas tentang itu, amal hati. Jadi kita belajar ini adalah bagian dari mempelajari 10 buku itu. Namanya Rubu'ul Munjiyat.
25% dari amal hati munajat cinta yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Indah kan? Ini saya angkat bukunya. Karena ini ada 4 jilid. Untuk terbitan yang pesantren ya. Terbitan apa ini? Apa Ustaz, munajat cinta apa? Munajat cinta amal hati. Ya. Selama ini kita kan beramal fisik. Fisik dalam arti kita sholat kelihatan. Kan? Kita puasa kelihatan. Kita baca Quran itu fisik kelihatan. Kita berangkat haji apalagi. Tawaf itu fisik. Sa'i, lari-lari kecil itu fisik. Nah, untuk melengkapi ibadah fisik itu, maka kita mulai dengan ini. Merasakan bahagia, merasakan sholat khusyuk, amal hati. Nah, kita akan membaca hadis-hadis riwayat Bukhari, hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sudah dituliskan oleh Imam Hafiz Al-Allama Al-Kabir Al-Hadis Al-Masyhur Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar itu ada 2. Satu ahli fikih itu Al-Haytami. Kemudian yang ahli hadis Al-Asqalani. Hairul juga ada 2. Satu Hairul Tanjung itu yang punya Trans TV. Trans 7. Pengusaha multinasional. Kemudian sahamnya dia kan itu 2/3 atau 70%. 60-70% Carrefour seluruh dunia. Nah itu Hairul Tanjung. Berikutnya nanti Hairul Siregar. Amin. Dimulai dari UKS TV. Amin. Kalau mau disebutin nanti Hairul Siregar itu ulama, intelektual muslim, pengusaha, sastrawan. Wah, lengkap. Kalau sudah begitu kita nggak bisa belajar ngaji begini. Ya. Enggak, kalau misalnya MT Nurul Khairiyah, Hairul menjadi Hairul Siregar, atau seperti Hairul apapun, atau UKS TV apapun, insya Allah karpet merah. Karena ya ini karpet merah. Karena kita mulai semua dari sini kan. Dan orang yang melupakan asal usul itu orang yang tidak tahu terima kasih. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, teman-teman, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi Bu Ayu jangan khawatir. Ke Palembang pun nanti kita live syuting bisa. Iya bisa. Nanti juga bergilir, saya pengen ngaji di rumahnya dulu. Ini request nih spesial gitu. Jamaah MT Nurul Khairiyah. Habis itu kita makan-makan. Nah bisa bergiliran nanti bergantian. Dan luar biasa kan ketika rumah kita didatangi oleh ahli ilmu. Didatangi oleh orang-orang soleh. Saya meyakini ibu-ibu ini ahli surga. Agar tidak terlalu panjang kita kembali ke topik dulu ya. Kembali ke laptop pemirsa. Baik. Bahagia merasakan sholat khusyuk itu ada 4 kata. Pertama bahagia harus unsur senang dulu dalam hati. Kita ada melihat orang dari jauh aja misalnya. Jangan contoh yang lain dah, kita sebutkan aja UKS gitu. Agar nggak ada yang tersinggung baik online atau offline. Melihat UKS, kita udah merasa senang nih gitu. Jadi melihatnya ya kita udah senang dari jauh kan. Ustadz datang. Wah, oh jamaah datang. Wis, itu bahagia senang dalam hati. Ketika ini kita bawa dalam sholat, maka pertama kita sudah membuka pintu ma'rifat Allah. Membuka pintu kedekatan kita kepada Allah. Pintu mengenal Allah. Dengan hati ya. Baru yang kedua merasakan
disinilah kalbu kita, emosional kita. Jadi emotional building, membangun rasa emosi. Emosional itu apa sih Pak Ustadz, kok tinggi banget bahasanya, kata ibu-ibu majelis taklim. Enggak tinggi-tinggi amat, biasa. Si amat aja enggak tinggi kan. Jadi emosional itu perasaan. Kalau dulu terkenal ada emotional spiritual question, Ari Ginanjar, Dr. Ari Ginanjar Agustian, ISQ. Nah ini kita baru bahas satu nih, emosional rasa. Jadi rasa menyayangi itu emosional. Rasa mencintai itu emosional. Rasa sayang, rasa senang sholat Mak Aji. Senang sholat itu nih, ini yang bekerja. Ini bekerja. Maka judul lengkapnya ini kan zikir, fikir, amali. Zikirnya di sini, pikirnya di sini, amalnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Amal. Amal itu bahasa Arab, bahasa kitanya kerja. Jadi kalau ada slogan kerja, itu satu sisi benar banget. Kita tidak sedang mendukung atau tidak mendukung ini ya. Kita sedang tidak menyatakan pro atau kontra terhadap kerja itu. Hanya bersinggungan dengan itu saja ya kita bahas gitu kan. Karena dari MT Nurul Khairiyah ini kan bisa sampai mendunia. Bisa masuk ke UP, Universitas Pancasila tetangga kita. Bisa masuk ke UI. Dengan apa? Bahagia merasakan sholat. Sholat ini yang kita lakukan. Kemudian khusyuk. Khusyuk itu min af'alil qulub, pekerjaan hati. Khasyatillah. Khasyah, ada rasa takut kepada Allah. Ada rasa mengharap kepada Allah. Ada rasa rindu kepada Allah. Jadi seperti itu kita sholat, Mak. Nih, kita baca hadis-hadisnya dulu. Nanti setelah kita baca satu hadis, kita tutup online-nya ini. Karena agar yang lain penasaran dan kemudian buka videonya nggak kelamaan. Nah, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia merasakan sholat khusyuk ini memunculkan zikir, fikir, amali. Ini hadisnya. Lanjutan yang kemarin, hatta tatma'inna qa'iman. Setelah hadis Muslim, baru kita lanjutkan Imam Muslim atau dalam hadis ini disebutkan toma'ninahnya itu pada saat kita berdiri. Jadi sholatnya jangan tergesa-gesa. Sampai di situ bacaannya. Jadi toma'ninah dalam setiap rukun. Takbiratul ihram. Baca Al-Fatihah. Jangan tergesa-gesa. Karena ada orang baca suratul Fatihah itu udah kayak di uber-uber anjing. Kayak udah di uber-uber hewan liar gitu. Itu enggak benar. Dia tidak merasakan sholat dengan hati itu. Maknanya itu seberapa? Itu maksudnya satu batasan minimal toma'nina itu membaca subhanallah 3 kali. Sesingkat itu. 3 kali. Ya, memang minimnya 1 kali. Tapi kalau di MT Nurul Khairiyah kita sebutkan 3 kali. Karena sunnah kuadrat. Jadi membaca subhanallah gitu kan. Iya betul. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lengkapnya ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang lain subhanallah wa bihamdihi. Sampai di situ aja. Ada lagi subhanallah yang pendeknya. Minimalis ini. Kalau yang subhanallah aja. Ya, itu. Jadi misalnya. Kenapa? Itu ukuran waktu yang dimaksud itu. Jadi ketika membaca toma'ninah dalam suratul Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih nyaman. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu. Kalau sholat di masjid kita berjamaah kadang-kadang Ada yang cepat tapi toma'ninah. Ada yang cepat tidak toma'ninah.
Kenapa? Dia tahu ilmunya. Contoh nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 2 harokat semua. Itu tumakninah. Ada lagi yang lebih cepat dari itu, tapi itu bukan makom kita, bukan jatah kita, karena kita bukan ahli Quran. Kalau sarjana-sarjana PTI yang baca itu satu Al-Fatihah 1 nafas, ya silahkan. Karena memahaminya dan makhrajnya pas. Jadi dari 1 Fatihah itu 1 napas, tomakninahnya di akhir itu. Di awalad dhalin amin, tomakninah gitu. Tomakninah itu diam sejenak. Iya. Jadi durasi waktu dari baca bismillah sampai dengan waladdallin amin, itu kita merasa tenang. Iya. Kita merasa tenang. Jadi kita sholat itu tidak merasa diuber-uber. Jadi kalau dalam satu sholat itu kira-kira ada berapa tomakninah? Banyak. Semua gerakan, semua rukun itu tomakninah. Dalam Al-Fatihah kita tomakninah, berdiri tegak Al-Fatihah. Ruku kita tomakninah. Enggak. Jadi merasakan sholatnya itu, merasa tomakninah itu artinya merasa tenang. Jadi bukan mari kita ruku nih, ruku seperti yang kita praktekkan kemarin. Kalau saya ruku kan ini kabelnya nggak cukup. Nah, ruku nanti dia nggak merasa diuber-uber, merasa nyaman. Allahu Akbar. Dia ruku kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim gitu. Jangan dia ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Sami'allahu liman hamidah. Jamaah kan ngos-ngosan. Iya. Kalau di ilmu fikih, ulama fikih yang keras, dia bilang, sholatuka sholatul batil. Sholatnya ente batal. Sholatnya 0, kosong. Dibilang begitu. Nah, makanya kita mengajak kualitas itu merasakan dari sini. Kita baca dulu ya, nanti takut kelamaan ya. Habis itu kita dialog tanya jawab nggak apa-apa. Nah, Wali Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Nah, kemarin hadis riwayat Muslim. Kemudian ditambahkan oleh hadis dari Rifa'ah, sahabat Nabi. Kemudian ada hadis dari Ahmad bin Hibban. Nah, kemudian sekarang adalah hadis riwayat Ahmad. Fa'aqim sulbaka hatta tarji'al izamu. Lihat bahasanya itu. Fa'aqim sulbaka. Luruskan tulang sulbimu. Hatta tarji'al izamu. Sehingga tulang belakang yang gede ini lurus seperti semula. Izam. Makanya berdiri tegak itu istilah kita berdiri seperti alif. Jadi nyaman berdirinya kan ibu-ibu kemarin udah praktekin kan? Itu satu. Teman-teman videonya segitu dulu. Nanti kalau penasaran ya ikut aja kajian-kajian yang lain. Atau datang ke MT Nurul Khairiyah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.